Ada demons, ada angels. Di tengah-tengahnya ada humans. Kalau ada orang jalan dari kupingnya sampai ke bahunya, itu jaraknya 70.000 tahun. Malaikat pencari majelis taklim. Ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. ketemu lagi di Learning by Fasting, ini udah episode 4 berarti. Episode 4. Alhamdulillah. Kita udah bahas yang serem-serem. Udah bahas yang serem-serem, Yang Dajjal, indie. lanjut kiamat, Indie. indie. Nah, saya masih mau lanjut indie buat Indie episode juga. ini. Oke. Kalau kemarin kita bahas nabi-nabi yang indie, Hmm. sekarang saya mau balas malaikat-malaikat yang indie. Wih, yang rekaman sendirian lagi. Yang rekaman sendirian dulu lucu banget. Karena sebenarnya malaikat kan di luar yang kita Ya. pelajari kan banyak kan Malaikat, kan betul. banyak banget jumlahnya. Ada balik lagi mungkin kata yang lebih tepat malaikat minor. Malaikat Karena minor. maksudnya indie itu adalah self publish ya. Iya. Artinya yang biasanya tidak label-label besar lah. Iya biasa gitu Kalau seniman label-label musisi. besar kan misalnya kayak Jibril. Jibril. Label besar tuh. Apalagi Mikail. Iya, Lalu kemudian Israfil. Israel, Terus Munkar Nakir, Rokib Atid, Atid, Ridwan Malik. Ridwan Malik. Dan siapa lagi ya? Kita kayak ujian SD doang nih. deh. Kayak ujian SD kita ya. Munkar Nakir Rokib Atid. Ya, kalau nanti kita ingat kita sampein Iya. lah ya. Oke. Jadi gini, pertama-tama kita harus kasih tahu dulu, kita kembali disclaimer ya. Pertama yang kita sampaikan mungkin bisa jadi salah, bisa jadi benar. Iya. Dan kalaupun yang kita sampaikan salah, kita sangat senang sekali kalau ada orang mengoreksinya. Iya. Dan tentu saja itu adalah namanya kultur untuk diskusi yang sangat sehat. Iya, benar. Yang meningkatkan dia dapat ilmu, kita dapat ilmu. Iya. Nah, yang kedua adalah karena kita bahas sesuatu yang goib. Karena iman kepada malaikat itu adalah sesuatu yang goib. Pertanyaan pertama yang sering aku sampaikan adalah kalau Allah Maha Berkuasa, kenapa dia harus pakai malaikat? Gitu kan ya. Jawabannya sederhana sih. Karena justru kalau misalnya dia berkuasa, ya harusnya kekuasaan tuh harus banyak pembantunya. Iya. Gitu, kayak kerajaan masa nggak ada pembantunya. Iya. Nah, pembantunya Allah itu adalah para malaikat. Iya. Dan artinya kita jadi ngerti nih bahwa perkara-perkara goib berarti kita cuma bisa ngomong tentang malaikat nih kalau ada apa namanya referensinya. Oke, contohnya misalnya ya. Kalau kita bicara malaikat, kalau orang-orang umum ya pasti kenalnya ini. Ini terkenal banget sih ini. Iya. Ini patung ada di Roma. Michelangelo. Yang bikin. Bukan. Apa? Patung Michelangelo. Namanya Michelangelo. Iya, jadi Michelangelo artinya malaikat Michael. Malaikat Mikail. Nah, malaikat Mikail ini ceritanya dia lagi menghunus pedang untuk mengakhiri wabah di tahun sekitar 590-an. Yang lu bahas. Oke. Apa namanya? Tahun terburuk dalam sejarah manusia. 536 ya. 536. 536 lalu kemudian kita tahu bahwa itu gagal panennya parah banget dan akhirnya menuju pada wabah karena makanan orang-orang banyak mati dan parahnya apa tau nggak? Itu bukan hanya masalah makanan loh, tapi masalah sosial politik. Jadi yang menyebabkan peradaban itu crumbling dan menjadi sebuah tempat bersemi yang sangat tepat untuk peradaban baru, itu adalah Islam. Oke. Jadi sebenarnya 536 tuh peradaban terburuk karena setelah itu lahir Nabi Muhammad. Iya. 570-an gitu Iya. kan ya. Nah, sehingga terus kemudian muncul. Nah, ini Michelangelo lagi menghunus pedang untuk menghabisi wabah. Dan ini jadi tempat sekarang untuk beristirahatnya Kaisar Hadrian. Oke. Jadi Kaisar Hadrian itu kan memilih tempat ini sebagai tempat beristirahatnya ya, atau makamnya lah kira-kira begitu. Nah, aku pengen kasih tahu dulu bahwasanya angel di dalam tradisi agama Samawi atau malaikat di dalam tradisi agama Samawi ini menempati posisi penting banget. Iya. Dan seringkali menjadi sebuah simbol atas harapan, simbol atas kekuatan, dan simbol akan ketuhanan. Iya. Jadi itu ada yang kita bisa lihat dulu. Kenapa bisa begitu? Karena gini. Karena di dalam tradisi agama Samawi kita meyakini adanya iblis. Demons. Iya. Maka ketika ada demons, ada namanya lawan daripada Demons. dia, yaitu adalah angels. Maka ada demons, ada angels. Iya. Di tengah-tengahnya ada humans. Iya. Gitu kan ya. Kenapa dikatakan kita itu adalah manusia? Karena manusia itu tidak selalu salah seperti iblis dan tidak mungkin selalu benar seperti malaikat. Iya. Maka kita adalah makhluk yang bisa salah lalu taubat
dan bisa benar, lalu terus kemudian kita bersyukur. Gitu kan ya. Artinya itu adalah manusia. Jadi itulah yang dimaksud kalau di Indonesia sebagai kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena lu tuh bukan malaikat yang selalu benar dan bukan iblis yang selalu salah. Dan ternyata di dalam peradaban sama agama samawi ini ditempatkan juga. Maka di dalam beberapa kejadian-kejadian penting senantiasa tuh ada malaikat-malaikatnya tuh. Nah itu yang pertama tuh. Yang kedua, dalam tradisi agama samawi mereka meyakini bahwasanya setiap tempat, setiap tempat lah, dan setiap hal itu pasti ada malaikatnya. Makanya contoh misalnya ketika di rumah kita mikir ada malaikat. Maka ketika kita masuk rumah walaupun kita sendirian kita mengucapkan assalamualaikum pada penghuni-penghuninya termasuk malaikat. Makanya dikatakan kalau seandainya ada anjing malaikat nggak mau masuk atau patung. Itu kan ya. Itu penggambarannya ya. Atau terus kemudian kita meyakini bahwa kayak kita cerita tentang Nabi Idris kemarin. Bahwasanya Nabi Idris mendoakan malaikat penjaga matahari. Nah, atau kalau menariknya adalah kalau di Jepang itu udah kayak dalam tanda kutip ya, roh-roh yang di segala sesuatu kan. Oh iya. Jadi sebenarnya kalau mungkin bagi kita adalah malaikat, mungkin bagi mereka roh. Karena mereka nggak kenal agama samawi. Iya, kalau mereka spirit kan, spirit of ini, spirit of ini, betul. Spirit of ini. Ada penunggunya lah. Iya, ada penunggunya. Nah, tapi kalau penunggu dalam arti yang syar'i itu adalah malaikat. Maka setiap hal itu adalah malaikatnya, gitu kan ya. Dan kita meyakini bahwasanya malaikat-malaikatnya akhirnya beragam banget, banyak banget. Dan dalam tradisi agama samawi ini muncul dalam bentuk simbol-simbol. Nih, aku cerita nih dalam Kristen misalnya. Ini contoh penggambaran malaikat dalam Kristen. Apakah seperti ini? Jawabanku adalah mereka meyakini. Kalau aku jelas tidak. Karena balik lagi kalau di dalam Islam harus ada dalilnya. Harus ada referensinya. Ini contoh lagi. Ini malaikat namanya cherubim. Kalau di bahasa Indonesia namanya kerub. Cherubim tuh kayak sering denger deh. Cherubim. Beda dengan serafim. Nanti kita bahas itu serafim beda lagi. Cherubim ini bisa dikatakan bahwasanya dulu Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden. Bahasa kita Aden, Jannatul Aden. Taman kan jannah. Lu tau artinya jannah itu apa? Jannah itu artinya taman, tapi lebih tepatnya bukan taman tapi kebun. Yang pohonnya sampai begini. Nah itu namanya adalah jannah. Jadi jannah itu literally adalah tempat yang pohonnya tajuknya saling menutupi. Saling bertemu. Itu namanya adalah jannah. Jadi tempat yang tertutup tajuk pohon itu jannah. Nah, Jannatul Eden atau Taman Eden di dalam pemahaman agama orang-orang Kristen itu terletak di Sungai Efrat dan Tigris. Jadi di Mesopotamia, bro. Literally di Mesopotamia mereka meyakini itu. Di dalam Alkitab, Efrat dan Tigris. Sekali lagi kalau salah benerin aja. Gitu kan ya. Nah, artinya ketika mereka di sana, terus kemudian setelah mereka tinggal, dikisahkan di dalam kitab Kejadian itu ada 2 pohon di Taman Eden. Semua boleh dimakan kecuali 2 pohon. 1 tree of knowledge, 2 tree of life. Tree of knowledge ini berisi buah-buah tentang pengetahuan. Tree of life berisi buah-buah untuk kehidupan. Maka setan datang kepada Hawa. Awalnya dia datang pada Adam nggak mau untuk ikut. Dia datanglah pada Hawa menurut kitab Kejadian ya. Sekali aku nggak nyeritain Al-Quran, aku mau ceritain cherubim ini. Nah setelah terus kemudian dia datang terus kemudian ke Hawa, dia bilang Hawa ini enak loh. Terus Hawa terpengaruh, lalu terus kemudian dia makan. Setelah dia makan, dia kasih pada suaminya Adam. Kalau nggak salah datangnya itu dalam bentuk ular kan? Datangnya dalam bentuk ular. Nah setelah dimakan, dan buahnya ini buah apa coba? Buah kuldi itu kan? Buah kuldi dalam bahasa kita. Oh iya kan kuldi kita. Kalau bahasa mereka apa kira-kira? Gue pernah baca. Kok lupa ya? Menariknya, ada yang berpendapat apel. Makanya nama Adam's Apple ya? Iya. Jakun. Adam's Apple, betul. Tahu nggak kenapa namanya apple? Ini tidak ada data resminya sih, karena Alkitab juga nggak bilang buah apa. Tapi digambarin apel pernah. Karena apel bahasa Latinnya adalah malus. Sedangkan maleus itu artinya adalah evil. Maka lu pernah nonton Maleficent? Pernah. Nah itu artinya Maleficent artinya evil. Nah artinya evil itu adalah kayak apple sama bahasanya evil dan apple dalam bahasa Latin. Nah maka terus kemudian itu dibilang. Yang kedua ada penggambaran seorang artis menggambarkan tuh buah tin. Buah tin tuh gimana ya? Buah ini kayak pohon ara, pohon cemara. Cemara, pohon beringin. Nah pohon ara, buah tin, fig. Lu tau nggak fig? Tuh nih saya kalau buah-buahan saya bodoh.
Gua tanam di depan. kurang suka flora soalnya, suka fauna. Yang banyak bijinya itu loh, Iya. buatin. Nah, jadi buatin. Oh ini buatin. Buatin. Nah, itu Iya, katanya buatin. adalah buah tin yang dimakan. Tapi walau bisawab. Iya. Karena di dalam Islam Rasul pernah ditanya kayak apa sih buah-buahan surga? Rasul katakan seperti buah tin tapi enggak ada bijinya. Iya. Nah, artinya itu ada pendapat buah tin atau buah apapun lah. Tapi setelah dimakan, hal yang pertama mereka ketahui, mereka telanjang. Atau mereka dibukakan auratnya oleh iblis gara-gara makan buah itu. Maka setelah itu mereka jadi ngerti. Dan yang menariknya adalah, tahu nggak gimana caranya Hawa digoda sama setan? Gimana? Hawa digoda begini. Kenapa kamu nggak mau makan? Enggak, aku nggak mau makan. Karena kata Tuhan kalau aku makan ini aku mati. Dia bilang enggak, Tuhanmu bohong. Kamu nggak bakal mati. Tapi justru kamu akan tahu sama seperti Tuhan. Karena Tuhan gak mau kamu punya pengetahuan seperti dia. Kamu dilarang makan. Namanya tipuan kan. Dia makan dan benar dia gak mati dan dia jadi punya pengetahuan. Dalam tafsiran mereka yang lain atau tafsiran orang Kristen yang lain adalah mereka jadi merasakan kematian. Awalnya abadi, gara-gara itu mereka bisa mati. Jadi bisa mati. Oke lah, apapun lah ya. Tapi yang jelas mereka sudah makan, maka tinggal satu pohon lagi yang belum dimakan. Pohon apa itu? Hidupan. Betul. Maka Tuhan bilang, maka usir orang-orang dari taman surga dan mereka ditempatkan dunia untuk dihukum di sana sampai waktu mereka ditentukan mereka dapat hukuman, yang laki-laki bekerja keras, yang perempuan hamil sampai melahirkan. Itu hukuman buat mereka. Lalu kemudian jangan sampai mereka ngambil dari buah dari pohon ini lagi. Karena kalau mereka ngambil dari buah daripada pohon ini lagi, mereka jadi seperti kita, gak mati. Jadi abadi. Dari sini muncul cerita mitologi tentang eliksir. Eliksir, kalau yang di game-game tuh yang buat nambah nyawa. Betul. Dari sini. Philosopher's Stone. Iya. Nah, itu dapatnya dari pohon abadi ini. Pohon abadi. Sampai sekarang orang nyari Tree of Life. Sampai sekarang. Katanya yang dapat itu Nicholas Flamel. The Alchemist. Tuh, ya, Alchemist. Katanya dia hidup abadi. Iya. Tapi balik lagi ya, aku cuma ceritain mitologi aja. Iya. Nah, oke. Tapi sampai di titik ini aku lanjutin lagi di dalam Alkitab. Alkitab terus kemudian bilang, jangan mereka ambil lagi buah dari pohon ini. Maka Tuhan menempatkan kerub namanya, kayak cherubim di sebelah timur daripada Taman Eden untuk menjaga agar ini tidak diambil. Nah, bentuknya kayak gini. Jadi katanya malaikat seperti manusia, palanya seperti singa, pakai pedang dari api. Asik. Itu fire breath. Iya. Tanjiro. Iya juga sih. Tanjiro pedangnya api ya. Iya kan? Bukan Tanjiro, siapa ya? Oh, kalau yang saya meninggal Rengoku. Sama ingetnya ini pedangnya Shishio Makoto. Musuhnya Kenshin. Kan ada Grigia tuh. Bener. Jadi kalau diginiin ke panah jadi gitu kan. Tapi yang bagus ini ya, Fire Breath kan. Iya, Rengoku Fire Breath salah ini. satu Hashira. Oh, iya. Nah, jadi intinya dia menggambarkan begini. Jadi kayak pedang Star Wars juga, mungkin George Lucas juga terinspirasi dari sini. Tapi digambarkan benar bahwa malaikat ini menjaga agar orang tidak bisa lagi ke Tree of Life. Makanya sampai sekarang orang masih nyari. Di antara Euphrates dan Tigris itu harusnya ada Tree of Life. Ada Tree of Life, ada surga di situ. Nah, kira-kira begitu. Tapi gak bisa ditemukan karena dijaga sama cherubim. cherubim. Nah, oke, ini salah satu angel yang jarang dibahas. Iya. Oke, tapi di kita nggak dikenal kan? Iya. Oke, karena memang kita berpersepsi bahwasanya Taman Eden itu bukan di dunia. Iya, kalau kita kan surga Surga udah beda. Bukan alam ini, multiverse-nya lain, Iya. gitu kan ya, universe yang lain. Oke, yang kedua. Serafim. Kali ini ada nih. Serafim di Islam ada kan? Ada. Ini serafim. Beda lagi dengan cherubim. Iya. Balik lagi karena agama sama itu semua sama. Ini tempatnya Anda temukan di mana? Anda temukan di sini. Tuh, lihat tuh ada 4, 1, 2, 3, 4. Hagia Sophia. Ini Hagia Sophia. Yang tidak jadi saya masuki padahal saya sudah di pintunya dulu. Sayang sekali. Kesal Ustadz Felix setiap dengar itu. Ini benar-benar aku setiap kali kesini aku tuh termenung, lalu aku berpikir begini, gila, aku berada di satu struktur yang usianya dari tahun 537. Dan ketika bangun ini, Justinianus, itu Kaisar Justinianus, itu nyewa bukan teknik sipil, tapi nyewa 2 orang yang akan ngerevolusi dunia. Namanya Isidorus sama Anthemius. Ini ahli matematik. Yang mereka sewa malah ahli matematika untuk bikin bangunan. Karena mereka mau bikin sesuatu yang gak pernah dibikin sama teknik sipil manapun. Iya. Maka gak bisa teknik sipil kan. Mungkin mereka harus nyewa sesuatu yang lain. Tapi 2 orang ini gila nih memang nih. Perhitungannya tuh gak bisa disamain. Presisinya gila ya. Dan dia buat kubah yang bertahan selama 1000 tahun paling besar.
Dan nanti ketika pun Mimarsinan bisa buat kubah yang lebih besar, itu besarnya cuma paling lebih besar 0,2 senti atau berapa atau Tetap ya bukan yang benar-benar kelihatan bedanya. nggak memorable. Iya. Dan coba lihat ya. Kalau kita lihat, ini adalah strukturnya Hagia Sophia. Nanti kalau yang nonton ini pasti banyak orang teknik sipil ya. Iya. Tapi semua teknik sipil pastinya tahu bahwa gampangnya adalah gimana caranya agar semua momennya 0 ke bawah. Iya. Kalau gampangnya ya, kalau gampang mulut bacot kita doang, itu gampangnya adalah kubah di atas itu untuk bisa memfasilitasi tempat di bawah yang sangat luas tanpa tiang, itu harus dijaga dengan bagaimana kubah berat itu bisa dibagi-bagi momentumnya. Nah, bagaimana cara dia bagi momentumnya? Dia bagi dengan setengah lingkaran lagi. Ini lihat, ini kubah besarnya nih, ya. Dibagi lagi dengan setengah lingkaran. Lalu kemudian yang ini lagi dibagi lagi dengan beberapa agar kubah tidak lagi. numpuk di sini. Betul. Jadi momentumnya 0. Iya. Dan kubah ini adalah salah satu keajaiban teknologi arsitek. Karena arc itu atau busur itu adalah sesuatu revolusi arsitek yang sangat besar. Dan arcing kalau itu dibuat penuh itu adalah jadinya kubah. Oke. Jadi gampangnya kalau gobloknya kita adalah ini adalah arsitek yang melebihi zaman dan gak bisa dipikirkan orang zaman itu. Oke. Gimana caranya naruh seberat itu di zaman gak ada besi dan gak ada beton. Bukan beton, gak ada besi dan gak ada tulangan yang kayak sekarang. Iya. Itu mustahil bagi orang zaman dulu. Dan bayangin 1000 tahun gak ada yang bisa buat yang sama. Iya. Gitu kan ya. Nah, saking hebatnya ini mereka ketika ditanya, kenapa ini bisa naik ke atas dan gak bisa disamain oleh orang-orang lain? Mereka bilang, karena kubah besar di atas itu dipikul oleh 4 malaikat. Simbolnya dia bikin, makanya di masing-masing sisi ini nih. Betul, ada malaikat ya? Iya, mereka dianggapnya, saya tahu ini nariknya kemana. Ini berarti berhubungan dengan tugas malaikat serafim kan? Benar. Bener dong? Benar. Itu dia tuh. Iya. Kan sebenarnya udah pasti enggak sih. Sebenarnya ini jelas fisika Iya, sih. iya, Cuman jelas-jelas orang zaman itu dulu kan simbolis, butuh simbolis. simbolisnya. Tadi kita balik lagi simbolis Iya. kan. Cuma orang zaman dulu kan nggak kepikir gimana bisa sebesar ini dibuat kayak gitu. Iya. Nah, gampangnya gini, ya karena ada malaikat. Asik. Gitu kan. Jadi kita ada malaikat, Iya. ditopang malaikat. Iya, padahal kita udah bikin ini di mana-mana tetap aja rubuh juga Iya, ya misalnya. Nah, tapi ya tetap aja ini mereka katakan malaikat dan ini ada 4 malaikatnya namanya serafim. Serafim. Dan serafim dalam bahasa Arab adalah sorofiyun. Sorofiyun itu equal dengan malaikat hammalatil arsh atau malaikat pembawa arasnya Allah. Ini apa? Aras tuh? Apa tuh namanya? Aras itu tempat bertahtanya Allah. Iya, tahta. Jadi kalau di dalam Islam itu ada 7 langit. Iya. Di atas langit ke-7 itu ada arash. Dan arasnya Allah tuh sangat luas sekali. Saking luas banget nanti kita akan gambarin yang bawanya kayak apa. Itu yang bawanya, belum arasnya. Nah, aras Allah luas banget dan di atas aras Allah ada kursi. Ada tempat bertahtanya Allah. Dan serafim inilah yang ditugaskan untuk membawa itu iya, dalam mikulnya tanda kutip, kan, dalam tanda mikulnya. kutip, iya. Dan jumlahnya menurut para ulama ada 4 sekarang dan di hari kiamat ada 8. Kenapa bertambah? Karena memang ditambah nanti ketika di hari kiamat supaya jumlahnya terus kemudian jadi 2 kali lipat. Oke. Ada beberapa pendapat sih. Untuk yang pendapat yang paling bagus adalah karena Allah yang menunjukkan kebesarannya. Iya. Jadi 4 udah gede. Saatnya Allah flexing. Betul. Apalagi 8. Iya, Di dalam Al-Quran dikatakan wal malaku ala arjaiha dan malaikat-malaikat yang terus kemudian di dalam tempat peredarannya yahmilu arsya rabbika fauqahum yauma idzin samaniyah. Dan pada waktu itu malaikat-malaikat itu membawa arasnya Allah di fauqahum di atas kepala dia. Lalu kemudian pada hari itu yaumil kiamat samaniyah ada 8 biji. Itu berarti ada malaikat indi yang berikutnya nih. Iya. Malaikat hammalatil arsh. Malaikat yang membawa arasnya Allah. Yang menarik adalah satu waktu ada satu riwayat hadis yang menyatakan bahwa Rasul ketika Isra Mi'raj itu ngelihat Jibril membuka sayap total 600. Oh, iya, jadi lu bisa bayangin ya. Aku agak merinding sih ketika nyeritain ini karena aku tuh bayangin gini. Aku pernah pergi ke Gua Hira dan aku kan lumayan claustrophobic. Iya. Dan untuk masuk ke Gua Hira ke ujung itu harus berasa ide banget ya. Parah banget. Jadi kalau lu claustrophobic mending gak usah lah. Reja gak usah lah. Gak bisa, Cak. Ini juga. Panca juga. Kalau Reja aku takut gak bisa keluar. Iya. Lebih ke nyumbat ya, Jaya. Lebih ke nyumbat ya, bukan. Yang lain dia claustrophobic, yang lain habisan oksigen. Iya. Ya kan. Nah, jadi artinya kalau aku pas di sana dan aku ngelihat
dan aku bayangin gila aku ngeliat apa yang dilihat oleh Rasulullah, aku bilang gitu kan ya. Aku ngeliat Mekah di situ, Ka'bah kelihatan jelas dari situ. Lalu kemudian aku bayangin ke atas langit, buset. Gimana ceritanya di hari itu karena Jibril tidak boleh buka semua sayapnya, dia cuma boleh buka 2 sayap. Selama itu Ketika kan. Iqra, ketika turun ayat pertama. Kenapa? Karena itu dunia. Gimana dia bisa buka semuanya? Orang dia buka 2 sayapnya aja. Jadi bayangin ya, sebelah kanan ada 300, sebelah kiri ada 300, yang nutup 299 kiri, 299 kanan. Dibuka 2, itu aja udah penuh seluruh bumi. Lu kebayang gak sih? Ya di pikiran terlihat lah, bayangin aja ya. Nah terus gimana ceritanya ketika dalam universe yang lain, ketika Rasul naik ketika ke langit gitu kan ya, maka Jibril nemenin Rasulullah itu buka 600 sayapnya. Itu pertama kali dibuka semua tuh. Baru bisa dibuka kan, karena sudah beda universe kan. Rasul ngelihat Jibril lalu berkata, indah banget penciptaanmu wahai Jibril. Jibril bilang jangan kayak gitu, ini biasa aja. Kok bisa gitu kata Rasulullah, padahal ini bagus banget, bayangin 2 aja sudah penuh seluruh ufuk, ini 600 dibuka. Aku bisa bayangin sih amaze-nya kayak apa Rasulullah. Terus kata Jibril begini, ya Rasulullah sayapku cuma 600. Itu pun kalau sudah kubuka semua seperti ini, tidak sebesar 1 sayapnya Israfil. Padahal 1 sayap padahal Israfil punya sayap 1200. Jadi lu bisa bayangin, Jibril buka 600-600-nya, itu tidak sebesar 1 sayap Israfil. Jadi kalau misalnya di kepalaku ya, ada film yang bermain nih, udah gede banget. Tiba-tiba mengecil, tiba-tiba ada sayap gede. Paham gak sih maksudnya? Iya, kayak point of view kita ke Jibril kita Terus kecilin, tiba-tiba ada sayap lagi dan baru 1. Padahal punya 1200. Padahal dia punya 1200, 2 kali lipatnya Jibril. Dan kata Jibril, Israfil itu bukan penciptaan yang paling bagus juga. Bukan penciptaan yang paling banyak juga. Karena andaikan Israfil membuka 1200-1200-nya, maka dia tidak sebesar 1 sayapnya Hammalatil Arsy. Padahal sayap Hammalatil Arsy ada 2400. Gila. Bisa kebayang? Berarti kalau secara jadi kalau film sayap lagi nih. Film lagi nih. Tadi kan udah Jibril ngecil lagi tuh. Israfil ngecil lagi. Israfil kecil. Jibrilnya mana nih? Paham gak maksudnya? Jadi lu bisa bayangin ya. Itu baru 1 sayapnya Hammalatil Arsy. Sedangkan sayapnya Hammalatil Arsy ada 2400, 2 kali lipatnya. Nah ada 4 yang kayak gitu bawa arasnya Allah. Nah arasnya Allah kayak apa? Gak usah dibayangin, luas banget arasnya Allah, dan kekuasaan Allah tuh besar banget. Dan untuk membawa itu mungkin Serafim butuh ngembangin semua sayap ya? Betul. Dan menurut orang-orang Kristen sayapnya ada 6. Kalau menurut orang Kristen. Makanya kita lihat nih di simbolnya dia 6 kan tuh. Ada 6. Tuh 2, 3, berarti 4, 2400 bagi 6. Satunya sayapnya 600. Iya. Jadi 1 sayapnya ini ada 600 bilah nih kira-kira. Nah, jadi itu penggambaran Serafim. Tapi balik lagi, kita nggak gambarin seperti ini. Kita cuma bayangin. Karena Rasul cuma nyuruh kita untuk bayangin. Dari hadis yang lain lagi Rasul katakan, malaikat Hammalatil Arsy, kalau ada orang jalan dari kupingnya sampai ke bahunya, itu jaraknya 70.000 tahun. Kita jalan dari sini ke sini dia aja nih. Iya, 70.000 tahun. Tuh, segede apa coba itu? Makanya ya udahlah, jangan dibahas lah ya. Artinya cuma untuk menggambarkan bahwa itu adalah besar banget kira-kira gitu. Nah, ini adalah simbol misalnya. Tapi di Indonesia juga ada simbol. Tapi lebih smooth gitu kan ya. Karena kita nggak boleh menggambarkan secara ini kan. Ini namanya tadi kan masuknya kan penggambaran cukup eksplisit ya. Benar. Ini lebih implisit kok di Indonesia. Ini implisit menggambarkan juga malaikat sebenarnya. Jadi ini namanya wahyu tumurun. Batik wahyu tumurun. Ada sayap itu penggambaran daripada malaikat Jibril gitu kan ya. Lalu kemudian ada gunung menggambarkan Gua Hira gitu kan ya. Lalu kemudian ada ayam. Ada ayam menggambarkan subuh. Fajar. Salamun hiya hatta matla'il Fajar. Kan judulnya kan Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wahyu tumurun kan Lailatul Qadar. Tapi ada pertanyaan. Ini agak teknis sih, tapi kita kasih info aja. Menurut lu nuzul Quran tuh tanggal berapa? Kan sudah dibilangnya 17 Ramadan. Tapi kan kalau Lailatul Qadar itu kan 10 malam terakhir. Iya. Nah, gimana caranya tuh?
turunnya kapan jadi 17 atau Lailatul Qadar? Iya juga ya. Ada pendapat ada skip 3 hari nih soalnya nih berarti ini. Pendapat yang paling bagus adalah Quran turun 2 kali. Pertama turun total dari langitnya Allah kepada langit dunia itu 1 brek 30 itu di Nuzulul Quran tuh. Itu di di Lailatul Qadar. Oh, di Lailatul Qadar. Nah, lalu kemudian turun berlahan-lahan. Pertama kali dari 17 Ramadan. Jadi ayat pertama itu turun 17 Ramadan. Iqra bismi rabbikal ladzi itu 17 khalaq. Ramadan. Nah, tapi kalau turunnya ke langit dunia itu adalah dalam bentuk utuh, itu adalah Lailatul Qadar. Nah, jadi beratnya baru tuh ya. Maka ada ayamnya. Hiya hatta matla'il fajar. Itu kan ya. Jadi ini salah satu. Jadi artinya penggambarannya ini tetap ada aja sebuah penggambaran yang lumayan bagus gitu maksudnya. Karena turunnya wahyu itu digambarkan ada malaikatnya tapi tidak ada seperti tadi misalnya di orang-orang Kristen ada mukanya tuh serafim. Iya, kalau mereka buka banget tuh. Sekarang ditutup sama orang-orang Turki. Jadi yang dibuka cuma 1. Kalau kita perhatiin tuh ditutup semua tuh, yang dibuka cuma 1 ini. Oh, akhirnya kelihatan sekarang cuma 1 yang dibuka. Padahal yang lainnya ada mukanya semua itu. Kenapa yang lain ditutup dia dibuka ya? Sebenarnya ini ditutup juga sih. Tapi baru-baru ketika jadi museum terus dibuka. Kan kalau masjid kan nggak boleh ada gambar. Iya, dulu kan emang pas dia masih masjid kan yang lukisan-lukisan semua kan ditutup kain hitam gitu kan. Di sebelah sini ada Yesusnya. Iya kan itu dulu kan ditutup semua kan. Iya, sekarang ditutup semua. Dulu ditutup semua, kebuka. Sekarang dibuka, sekarang ditutup lagi. Betul. Jadi memang nggak dirusak sih, diberes seperti itu aja. Karena memang ya ini kan tempat ibadah dulunya bagi orang-orang Kristen Ortodoks kan. Dan menariknya adalah ketika dia buat ini, Kaisar Justinianus bilang apa? Lihat Solomon, aku sudah melampaui kamu. Asik. Beberapa waktu kemudian runtuh tuh kubahnya. Kan Nabi Sulaiman kan buat Baitul Maqdis. Nah, dia buat ini. Nah. Oh, ternyata emang untuk jiwa kompetitifnya ya. Betul. Ada lagi malaikat-malaikat Indi yang lain. Kalau misalnya kita lihat malaikat-malaikat Indi, misalnya contoh misalnya kayak ini kan kalau di Kristen, kalau di kita tuh nggak pernah digambarin sih. Tapi tahu nggak sih lu kalau Nabi Adam itu ketika turun ke dunia dia kangen sama keadaan di langit. Ya. Jadi Nabi Adam itu ketika di langit, ketika di surga, dia itu sering ngeliatin malaikat-malaikat tawaf. Di satu tempat namanya Baitul Ma'mur. Nah, dia ngeliat setiap waktu malaikat tuh datang setiap kali rombongan 70.000 malaikat tawaf di Baitul Ma'mur. Setelah tawaf, malaikat tuh tidak akan pernah balik lagi. Sudah sekali pakai. Malaikat sekali cipta. Bukan sekali pakai. Iya, sekali cipta. Sekali cipta. Enggak sama lagi. Nanti datang lagi 70.000 lagi. Nanti tawaf lagi 70.000 lagi. Nah, jadi hitung aja kalau tiap hari 70.000 berapa tuh sekarang tuh. Ya udah enggak usah ditanya kalau 13,8 juta tahun dan 13,8 miliar tahun ya udahlah enggak usah dibahas lah. Itu malaikat-malaikat yang tidak ketemu lagi. Yang lain akan datang beda setiap 70.000. Berarti ada malaikat lagi yang kerjaannya tawaf. Saking kangennya kangennya Adam melihat itu, dia bilang kepada Allah, "Ya Allah, aku pengen kondisi itu, boleh enggak?" Maka Allah bilang, "Silahkan bikin miniaturnya di bumi." Itulah Ka'bah. Iya. Itulah Ka'bah. Nah, maka 70.000 itu nyambung dengan langit dunia, nyambung dengan posisi Ka'bah. Jadi kita meyakini secara keimanan bahwasanya di atas Ka'bah, di langit yang multiverse yang mana kita nggak tahu, itu ada Baitul Ma'mur. Itu ada tuh. Nah, yang kedua, ketika Allah nyiptain Ka'bah, karena di situ malaikat-malaikat tawaf di Ka'bah yang sekarang. Kalau di sana kan malaikat tawaf di Baitul Ma'mur. Di Ka'bah yang sekarang Allah juga kirim malaikat-malaikat, ada yang bilang 7.000, ada yang bilang 70.000 juga. Aku dapat 2 referensi. Tapi yang kuat kayaknya yang 7.000. Di Rukun Yamani. Jadi Rukun Yamani itu tempat nongkrong para malaikat. Literally. Jadi kalau ada orang tawaf nih lewat Rukun Yamani, langsung dia di situ berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sampai ketemu dengan Hajar Aswad. Karena malaikat-malaikat banyak ngumpulnya di Rukun Yamani. Kalau di Hajar Aswad manusia pada ngumpul tuh. Manusia pada ngumpul, pada rebutan. Benar. Tapi kalau di sini malaikat yang pada ngumpul. Nah, itu malaikat yang lain lagi. Ada lagi malaikat yang lain lagi. Malaikat pencari majelis taklim. Ada. Ini khusus nih. Jadi katanya Rasulullah ada malaikat-malaikat. Ibu-ibu. Makanya itu malaikat-malaikat yang nemenin ibu-ibu majelis taklim. Iya benar. Jadi kata Rasulullah, malaikat-malaikat ada yang ditugaskan khusus
tugasnya cuma satu, nyari majelis taklim, nyari majelis ilmu. Begitu dia dapat, maka dia akan menutupi tempat-tempat yang tersisa di antara manusia tuh. Oh, misalnya masih ada space di antara orang tutup. yang datang, mereka yang duduk di situ, mereka yang nutup, mereka sampai langit pertama. Kata Rasulullah. Jadi ya jangan hitung banyaknya lah. Iya. Semakin luas semakin banyak. Dia tumpuk sampai langit pertama dan dia nunggu sampai selesai. Begitu dia nunggu sampai selesai, maka dia akan lapor pada Allah. Ya ini jelas untuk narasi kita ya, bukan keadaan sesungguhnya ya. Setelah dia ngelapor sama Allah, Allah bilang, mereka minta apa? Mereka minta ampunanmu ya Allah. Mereka minta kasih sayangmu ya Allah. Maka Allah bilang, kamu jadi saksi aku penuhi. Terus apalagi mereka minta? Mereka minta jauh daripada nerakamu ya Allah. Allah bilang, emang mereka tahu neraka? Gak tahu ya Allah. Tapi mereka mau untuk jauh daripada neraka. Iya ya Allah, kamu saksikan aku penuhi mereka. Terus kemudian apa lagi mereka minta? Mereka minta surga ya Allah. Emang mereka udah masuk surga? Terus mereka minta, belum ya Allah. Emang mereka tahu? Belum ya Allah. Tapi mereka minta, iya saksikan aku penuhin semuanya. Lalu terus kemudian malaikat-malaikat tuh bilang, tapi ada yang tidur ya Allah. Mungkin kalau zaman sekarang malaikat-malaikat pencari orang-orang yang ngaji di YouTube juga ada mungkin. Mungkin ya. Kan sama-sama majelis taklim kan. Majelis taklim, cuma udah beda media, beda keramaian. Betul. Cuma ada yang niatnya beda ya Allah. Ada orang yang datang tidur, ada orang yang datang niatnya beda ya Allah. Maka Allah bilang semuanya sama-sama dapat semua. Artinya lebih baik tidur di pengajian daripada tidur di rumah. Karena itu dapat juga. Sehingga mereka udah berangkat. Mungkin capek di jalan. Betul. Nah maka malaikat-malaikat itu dikatakan menutupi majelis itu dengan sayap-sayapnya dan kemudian membuat mereka merasa sakinah. Itulah yang menyebabkan kenapa kita ketika majelis taklim itu ngantuk. Tenang. Karena di atas kita ada sayap malaikat. Dan aku berkeyakinan kayaknya di sholat Jumat lebih banyak tuh. Sholat Jumat, iyalah sholat Jumat. Karena lebih ngantuk gitunya ya. Suka ada yang ngorok aja. Gue pas nyobat di tempat gua, sampai ngorok nih. Iya, makanya kalau ada yang ngorok, yang aku khawatir bukan malaikat pencari majelis taklim, malaikat maut. Kan hari kan ya, emang ada tahu kan gitu kan ya. Tapi enggak, tapi yang kita seriusin adalah bahwa ada malaikat-malaikat ini memang khusus untuk tadi untuk bisa mencari majelis taklim gitu maksudnya. Nah, ini adalah malaikat-malaikat yang khusus. Selain itu juga ada malaikat penjaga manusia. Lu setiap kali keluar, ada malaikat yang ngelilingin lu. Masalahnya setannya lebih banyak. Serius itu. Jadi setan kan depan, belakang, kiri, kanan, bawah kan gitu kan ya. Lah malaikat mungkin dia sendirian tapi ngelilingin kan. Iya. Karena datangnya ancamannya dari berbagai arah. Mau nggak mau berbagai sisi harus gue jaga. Makanya kita lebih banyak berdoa. Supaya malaikat-malaikatnya tambah banyak. Kita bantulah kinerja malaikat. Nah tapi kalau ngomongin malaikat ini, saya pernah baca tentang ini. Harut Marut tuh. Harut Marut. Ya. Itu masuk ke indie juga tuh. Ya, karena self publish ya. Iya, self publish deh. Jadi gini, lu tahu kan Babilonia itu kan pusat sihir ya? Iya. Jadi lu tahu juga kan ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel itu ketika dalam pengasingan di Babilonia, itu mereka banyak banget lo belajar sihir. Iya. Jadi sihirnya mereka pada saat itu kombinasi antara dua sihir mainstream dunia, Mesir dan Babilonia. Digabung. Makanya lu bayangin tuh sihir Mesir udah kuat kayak gitu. Serem sendiri. Babilonia sendiri serem digabung. Jadi mereka buat sihir generasi baru tuh. Sihir Mesir dan Babilonia. Nah, untuk terus kemudian orang-orang ini tidak terpedaya dengan sihir. Sebenarnya sihir itu kan ada lagi nih. Sihir itu kan nyata ya. Ada benar-benar nyata. Cuman sebenarnya sihir itu cuma tipuan. Karena dia nggak ada manfaat sama sekali sebenarnya. Maka Allah menurunkan dua malaikat namanya Harut dan Marut. Untuk ngasih tahu manusia ini tipuan. Gimana caranya? Nunjukin. Lihat nih tipuan kami nih. Bahwa kalian jangan sampai kalian belajar sihir lagi dan beriman tidak pada Allah. Bagaimana cara sihirnya? Salah satu yang sihir yang paling ngeri. Memisahkan antara suami dan istri. Jadi salah satu sihir yang paling ngeri atau fitnah yang paling ngeri adalah yang diberikan pada suami dan istri. Sekarang lu tahu kan kenapa Indonesia banyak masalah kayak gitu? Iya kan? Karena kenapa? Karena suami istrinya ini sendiri juga nggak jaga gitu maksudnya. Dari awal sudah bikin celah untuk datangnya problematik itu. Nah, maka Harut dan Marut itu mengajarkan sihir kepada manusia bukan untuk dipelajari, tapi ngasih tahu ini loh parahnya. Kalau zaman sekarang kayak magician revealed kira-kira gitu lah. Tipuan doang nih gitu. Oh, berarti
Iya, berarti Harut Marut tuh sebenarnya dikirim tuh untuk jadi bukan ujian. Kan banyak yang bilang literally mereka dikirim buat ngajarin sihir. Padahal malah ngasih tau trik-triknya. Agar orang tidak terperdaya. Makanya Allah bilang tidaklah mereka mengajarkan sihir tipuannya itu kecuali mereka mengatakan ini adalah fitnah, ini adalah bohong. Berimanlah pada Allah, jangan jadi kayak gini. Nah, itu kata Harut dan Marut. Dan yang sangat menarik lagi dia bilang bahwa saya tidak ada yang bisa mencelakakan manusia kalau Allah tidak berkehendak. Maka berimanlah pada Allah, maka Allah akan membatalkan itu semua kalau Allah mau gitu maksudnya. Jadi ini adalah ajarannya Sulaiman dan masa itu adalah Harut dan Marut. Jadi artinya kalau kita lihat ya mungkin itu cara Allah untuk ngirim orang ya. Karena kita tahu bahwasanya malaikat itu muncul seringkali dalam bentuk manusia. Contoh, Jibril itu pernah menyerupakan diri jadi manusia untuk ngasih tahu Maryam bahwasanya dia akan mengandung seorang anak namanya Isa. Rasul juga pernah didatangkan oleh Jibril ngajar ini tentang rukun iman dan rukun Islam. Yang duduk tiba-tiba ganteng banget, wangi banget, duduk lututnya nempel dengan Rasulullah, lalu nanya apa itu iman. Kata para sahabat nih datang nanya siapa nih itu kan dia. Ya, sahabat nggak akan itu malaikat kan, nggak expect udah manusia. Apa itu iman, apa itu Islam, dengan ya. Nah Rasul bilang itu Jibril ngajarin kalian tentang agama kalian kan gitu kan. Kaget dong sahabat ngedenger. Sahabat kaget. Tiba-tiba datang langsung duduk dengan Rasulullah, sepenting apa nih orang itu maksudnya. Yang lain aja merasa sangat mungkin sangat menghormati kan gitu kan ya. Tapi ya namanya malaikat ya, sering menyerupakan pada orang-orang tertentu menjadi manusia gitu. Tapi penggambarannya adalah penggambaran orang-orang barat. Orang-orang barat. Iya, karena mereka tidak punya batasan kayak kita nih. Iya, kayak misalnya kita nyari serafim ya. Serafim tuh sebenarnya udah cukup banyak loh sekarang digambarinnya. Banyak ya? Emang kayak apa lagi? Biasa kadang mata sama ini doang. Matanya doang. Ya, nih kayak gini nih. Tuh. Oh iya. Iya, itu banyak juga. Udah kayak Digimon ya? Kayak Enjemon ya. Iya, Cuma kalau Enjemon masih bentuk orang. Iya. Cuma ini dulu saya kan waktu kecil lihat Enjemon tuh suka kesel. Kenapa bikin sayap sampai 6 sih? Suka gitu sih. 6 apa 8 gitu kan. Terus kayak dua aja cukup. Terus pas lihat ternyata malaikat mitologi makin banyak sayapnya tuh dia makin indah gitu. Iya bener juga. Betul. Nariknya ke sini. Benar, karena dia pasti punya referensi untuk ke malaikat-malaikat yang digambarkan. Iya. Contoh misalnya kayak gini, kayak Jibril mau gambarin 300 sebelah kiri, 300 sebelah kanan kan susah juga ya. Iya. Artinya digambarkan ya berarti sayapnya ada 600 cuma diomongin aja. Artinya kita nggak bisa bayangin kita nggak bisa gambarin, cuma kita bisa bayangin. Iya. Gitu. Itu sebenarnya kita udah banyak sih kalau mau itu googling tuh udah banyak artis yang bikin gambar malaikat. Kadang sama mereka di AI-in dibikin gerak. Nah itu aja penggambaran manusia aja. Karena kalau ngeliat gitu deg-degan merinding kan. Gila bagus banget ya. Tapi yakin gak kayak gitu? Kenapa? Yakin gak kayak Pasti gitu? lebih dari itu. Pasti lebih daripada itu. Karena otak manusia kan tetap terbatas. Dan ingat zaman dulu orang-orang Quraisy itu salah satu hinaan pada Rasulullah adalah malaikat tuh jenis kelaminnya apa? Oh mereka nanya ke Rasulullah. Iya, cowok atau cewek? Kira-kira gitu. Padahal malaikat jauh banget daripada manusia. Mereka tidak ada jenis kelamin. Ya mereka ya malaikat gitu maksudnya. Itu sama kayak nanya, handphonemu itu cewek atau cowok kan gitu kan ya? Iya kan gak bisa gitu. Beda jenisnya. Pertanyaan jebakan tuh ya. Pertanyaan jebakan. Tapi kalau jin ada. Iya, kalau jin emang. Kalau jin ada, kan kita pas pergi ke WC kan minal khubuthi wal khaba'its. Artinya ada jin laki-laki, ada jin perempuan. Benar. Tapi kalau malaikat aku nggak pernah lihat ada malaikat laki-laki dan malaikat perempuan. Itu kan ya. Karena malaikat ya malaikat gitu maksudnya. Benar. Tapi kalau jin nanti kita bahas sama si Feren ya. Oke. Dia doyan tuh sama Remo. Sama salah satu ini ya, sama salah satu spesies. Tapi maksudnya niatnya di satu episode lagi bahasa itu. Iya, apa makhluk-makhluk mitologinya gitu tuh. Apa namanya? Fantastic Beasts. Fantastic Beasts. And how to find them. Buruk dan kawan-kawan. Kan kita kan paling terkenal kan Buruk kan. Iya betul. Cuma selain itu kan masih ada beberapa lagi kan. Ada Hudhud. Nah, iya Hudhud. Terus ada yang bawa api. Burung ababil yang Raja Abraha tuh. Betul, api. Itu nanti mau bahas itu juga. Itu tapi enaknya emang sama si Feren tuh. Dia tuh suka kalau yang gitu-gitu. Iya, dia suka yang aneh-aneh gitu suka dia. Yang aneh-aneh dia suka. Kalau diingetin apa-apa enggak masuk ke dia. Tapi kalau udah ngomong iblis, jin, siksaan neraka, dia suka tuh. Iya, betul, Dia bisa disuka itu tapi enggak takut.
Ya udah Tat kalau gitu. Ya. Thank you Tat ya. Sama-sama. Kita next episode mungkin bakal berempat nanti episode terakhirnya. Oke. Kalau gitu thank you yang nonton jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Bye.